Ini buang sampahnya kok di bantaran sungai, Bang? Nah, emang ini mah rumahan ya, Teh. Hah? Emang di sini. Di sini tempat sampah? Iya, lihat dong. Enggak, ini tempat pembuangan sampah bukan sananya. Buang sampah. Tempat pembuangan sampah resmi. Iya, resmi. Ada suratnya? Tanya ke aja, Pak. Mana RT-nya? RT 02. Yuk, RT. Ya, gua Ayo, apa Bang. sendiri, nggak bisa. Kan abang yang bilang ke RT. Lah, abang aja dari sendiri, saya lagi bikin tugas nih. Nah, enggak, ini resmi ada suratnya? Ada. Ada. Tanya RT. Mana RT-nya di mana? RT 02. Di mana rumahnya? Saya nggak tahu. Ya, abangnya sendiri aja. Ini kan bukan tempat pembuangan sampah, Bang. Ini bantaran sungai, Bang. Langsung ke sungai ini. Tuh. Oke. Langsung ke sungai, guys. Ini kalau kemarin meluap ke bawah ini. Enggak, Bang. Ke bawah. Enggak. Ya terlepas gak ke bawah, nggak ke bawah. Ini tetap aja nggak boleh, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys, welcome back to Bang Bewok Vlog. Sudah tanggal 19 Juli 2025. Dan kali ini saya berada di daerah Kebalen, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Dan kesempatan kali ini saya akan menginformasikan pada kalian mengenai tempat pembuangan sampah ilegal. So, seperti apa keadaannya buat kalian penasaran dan buat kalian yang baru banget nonton video ini. Sebelum kalian nonton video, please support dulu channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Support channel ini biar channel ini bisa makin terus berkembang. Nggak usah lama, langsung aja guys, enjoy. Ini buang sampahnya kok di bantaran sungai, Bang? Nah, emang ini mah rumahan ya, Teh. Hah? Emang di sini. Di sini tempat sampah? Iya, lihat dong. Enggak, ini tempat pembuangan sampah bukan sananya. Buang sampah. Tempat pembuangan sampah resmi. Iya, resmi. Ada suratnya? Tanya ke RT aja, Pak. Mana RT-nya? RT 02. Yuk, RT. Ya, gua apa Ayo, Bang. sendiri, nggak bisa. Kan abang yang bilang ke RT. Lah, abang aja dari sendiri, saya lagi bikin tugas nih. Nah, enggak, ini resmi ada suratnya? Ada. Ada. Tanya RT. Mana RT-nya di mana? RT 02. Di mana rumahnya? Saya nggak tahu. Ya, abangnya sendiri aja. Ini kan bukan tempat pembuangan sampah, Bang. Ini bantaran sungai, Bang. Langsung ke sungai ini. Tuh. Oke. Langsung ke sungai, guys. Ini kalau kemarin meluap ke bawah ini. Enggak, Bang. Ke bawah. Enggak. Ya terlepas gak ke bawah, nggak ke bawah. Ini tetap aja nggak boleh, Bang. Ini bukan penempatannya, Bang. Bukan penempatannya ini. Aja tanya. Ini dibuang ke tempat pembuangan akhir nggak, saya nanya? Dibuang ke tempat pembuangan akhir nggak, saya tanya? Enggak. Di sini doang kan? Udah nggak ada apa-apain kan? Dibiarin begini aja kan? Kalau resmi itu dibawa, Bang. Dikelola, dibawa sama TPA. Dan tempatnya bukan di bantaran sungai. Ini nurunin sampah lagi, dari mana sampahnya? RT. Hah? RT. Abang jahat berarti. Ya. Iyalah, ini kan udah lagi dirapin sama bupati, gubernur, dibersih-bersihin sungainya. Abang nyampain di sini. Ini Bang, nih Bang, sini Bang, Bang. Ini bisa minta dulu apa kertas? Iya. RT-nya rumahnya di mana? Nah, di sana tanya aja. Atas nama siapa RT-nya? Muspiri, tanya aja. Udah, Bang, abang jangan dibuang dulu, Bang, ya. Ini belum resmi, Bang. Oke. Ya, oke. Ya. Oke, guys, sekarang kita sudah bersama dengan Pak RT. Assalamualaikum, Pak RT. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Pak RT siapa nih, Pak? Dengan Pak RT Muspiri, RT 02 RW 06 Pak. Oke, Pak. Jadi tadi saya memantau, langsung melihat ke TKP bahwa ada di wilayah Bapak ini penumpukan sampah yang lumayan sangat banyak dan informasinya tidak pernah dilakukan pengangkatan ke tempat pembuangan akhir Bulangkeng, hanya dibuang di situ dan di situ aja, dan itu berada di bantaran sungai, yaitu Sungai Bekasi. Yang mana saat ini Sungai Bekasi sedang dipercantik, sedang dirapikan oleh Pak Gubernur dan juga Pak Bupati, dilakukan pengerukan, bahkan digabus nih, dibikin sipil sama tanggul-tanggul makin cantik, jalan diperbaikin. Tapi masih ada nih di wilayah Bapak, ternyata ada oknum-oknum yang membuang sampah
di bantaran sungai. Ini gimana Pak? Apakah memang diizinkan oleh Bapak atau gimana sampai ada oknum yang membuang sampah di wilayah Bapak ini? Ya, saya akan menanggapi dari kata Bapak ini ya. Saya sebagai RT sebenarnya saya baru menjabat 1 periode ya Pak ya. Pas kebetulan di saat ini saya akhir jabatan. Untuk mengenai sampah ya Pak ya. Sebenarnya saya juga turut prihatin Pak. Membuang sampah di bantaran itu memang sangat tidak cocok dan tidak benar, merugikan masyarakat banyak. Ini dalam tahap ini saya baru berusaha untuk mengantisipasi atau membuang sampah dengan tempat yang benar, dengan bahasa di Burangkeng ya Pak ya, di Burangkeng. Untuk ini saya baru koordinasi dengan dinas yang berkait untuk pembuangan sampah. Nanti saya akan minta pemahaman. Mudah-mudahan dengan usaha saya dan segenap pengurus nanti akan berhasil Pak. Gitu ya. Jadi Bapak kurang lebih sekitar 5 tahun menjabat Pak ya di RT ini ya. Betul. Selama 5 tahun juga Bapak masih melihat adanya aktivitas dan warga ataupun oknum yang membuang sampah sembarangan, tapi tidak ada tindakan dari Bapak atau peneguran kepada oknum tersebut. Saya sudah seringkali menegur Pak, seringkali menegur. Tapi ya gimana ya, dari tanggapan si pengelola sampah dari Pak RT lama itu sendiri pun mungkin dia keberatan Pak. Jadi gimana kita untuk mengambil langkah. Nah ini langkah yang terakhir Pak. Pokoknya bagaimana caranya saya akan membuang sampah dengan yang benar gitu Pak. Oke, jadi kan Bapak tadi saya ketemu dengan oknum. Katanya oknum tersebut yang membuang sampah pada saat saya ketemu itu mereka izin dengan Pak RT. Berarti izinnya dengan Bapak atau dengan siapa nih Pak? Oh mohon maaf ya Pak. Ini pembuangan sampah mungkin udah lama Pak. Ya emang udah lama di sini. Untuk perizinan RT baru tidak tahu. Cuman tolong nanti menemukan RT yang lama atas nama Bapak Maulana. Itu barangkali dulu ada izin dari warga ataukah dia izin dari dinas pemerintahan gitu loh Pak. Oke, baik, berarti Bapak sama sekali tidak memberikan izin ya? Tidak memberikan izin saya. Oke. Saya makanya bahkan di akhir-akhir tahun ini atau dengan programnya Bapak KDM akan kita realisasikan ke warga untuk membuang sampah dengan benar. Jadi dimohon Pak ya untuk Bapak sebagai pemimpin wilayah untuk menyampaikan kepada warganya untuk tidak membuang sampah di bantaran sungai. Karena ya Bapak tahu sendiri nih saat ini Bekasi sedang dipercantik untuk menuju Jawa Barat yang istimewa. Bagaimana mau istimewa kalau misalnya warganya masih membuang sampah di bantaran sungai. Ini kan kemarin juga meluap kan sungainya. Betul. Nah itu khawatir akan terbawa sampah-sampahnya ke bagian hilir dan terdampak lagi banjir-banjir di Bekasi ataupun wilayah lain. Minta tolong disampaikan ke warganya Pak ya untuk kedepannya agar tidak lagi membuang sampah. Silakan Pak, bisa disampaikan Pak ke warga. Insya Allah ya. Kepada seluruh warga RT 02 RW 06 khususnya dan petugas yang berkait yang membuang sampah sembarangan, sekali lagi kami sebagai pengurus RT 02 RW 06 menghimbau kepada seluruh warga untuk membuang sampah dengan benar, yaitu tempat pembuangan sampah yang dikelola oleh dinas terkait ataupun di Burangkeng yang telah diarahkan. Begitu himbauan kami kepada warga RT 02 RW 06. Baik Pak, terima kasih Pak. Mungkin selanjutnya saya akan bertemu dengan mantan RT yang memberikan izin mungkin seperti itu pada oknum Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ngambil sampah. Assalamualaikum Be. Dengan Bapak siapa nih Be? Pak B Maulana. Pak Maulana, mantan RT. Iya. Mantan RT. Jadi gini, Be, tadi saya ketemu dengan oknum yang membuang sampah di bantaran sungai dan saya menanyakan apakah ada izin, katanya informasinya ada izin dari Pak RT. Jadi betul apakah Babe memberikan izin untuk oknum membuang sampah di bantaran kali?
Enggak ada saya mengizin. Ini RT itu udah ditanya. RT baru. Udah kata beliau dia tidak tahu menahu mengenai permasalahan sampah. Karena yang mengelola awalnya adalah mantan RT yaitu Pak Maulana, Bapak Maulana. Itu gimana, Be? Apa benar ada izinnya begitu? Memberikan izin, Bapak memberikan izin. Izinnya siapa emang? Tadi awalnya, aku udah saya bilang awalnya dia itu kan buang sampah bareng satu gerobak berdua. Nah, ngambilnya 2 RT. Kata saya kelamaan, sekarang saya bagi 2. Nemin ngambil RT 1, saya RT sini, RT 2 gitu. Oh, jadi di tempat situ ada 2 RT yang membuang sampah di sana. Iya, 2 RT. Oke. Jadi memang tidak mengizinkan kalau Bapak sendiri? Tidak Tidak mengizinkan. Tapi kenapa masih ada sampai dengan bertahun-tahun sampah di lokasi wilayah Babe ini? Tidak ada apa namanya pengangkatan begitu dan dibiarkan saja. Lah tanya RT dulu kan katanya mau diangkat. Ada mobil dari Pemda. Lah udah silakan sampah tuh. Tampungnya di mana? Lah udah tampung sono aja. Gitu. Lah sampai sekarang nggak ada mobil. Oh gitu. Jadi harus mempertanyakan mengenai hal ini ke Pak RW gitu ya. RW lah. Pak RW di mana rumahnya, Pak? Di depan kelurahan. Depan kelurahan. Dengan Pak RW siapa namanya? Pandi. Pak Semade. Nanti kita ke sana aja. Thank you, Pak RT ya. Makasih, Pak. Iya. Sama. Oke teman-teman, jadi ini adalah jalur menuju ke tempat pembuangan sampah ilegal yang permisi, yang mana pembuangannya ini berada di pinggir persis bantaran Sungai Gabus. Dan kita semua tahu Bekasi saat ini sedang dipercantik oleh gubernur dan juga bupatinya ya, untuk sungai-sungainya dinormalisasi, bangunan-bangunan liar dibongkar begitu, dan jalanan-jalanan yang rusak diperbaiki, ditinggikan. Ya, namun masih ada aja ya di wilayah ini, tentunya teman-teman di Kebalen, masih ada oknum yang membuang sampah sembarangan di bantaran sungai. Dan setelah kita telusuri, menanyakan siapa yang memberikan izin, ya tadi kita ketemu RT bilang di RT lama, dan RT yang lama bilangnya silakan nanya ke pihak RW. Oke, nanti kita akan ke RW, namun kita akan kembali lagi untuk melihat, untuk menerbangkan drone ya, melihat dari udara seperti apa kondisi dari TPS ilegal. Dan ini udah bantaran sungai Bang ya. Udah Sungai Gabus, Sungai Bekasi guys. Ini kalau meluap udah pasti ke bawah Bang, sampah-sampah ini. Teman-teman bisa lihat ya. Dan ini nggak ada pengangkatan setiap minggunya ke Burangkeng, karena ini benar-benar liar teman-teman. Dan setelah kita pertanyakan mengenai izin ya Bang, ternyata dari RT yang baru infonya ke RT yang lama izinnya. Setelah kita ke RT yang lama, informasinya ke RW. Nanti setelah ini kita akan ke RW. Ini udah pabrik ya guys, ini guys. Kita lihat sungainya dulu deh guys. Ini Sungai Bekasi ya teman-teman, yang saat ini sedang dirapikan begitu oleh Pak Gubernur dan juga Pak Bupati. Nah di sini masih terlihat tuh Bang. Ada lagi tuh. Sini Bang. Nih. Pabrik arang. Pabrik arang. Sebagong pabrik arang, bakaran pabrik arang. Iya. Nah ini sampah yang Sebagong. Kalau lihat dari sini seperti ini penampakannya teman-teman. Nah, ini tinggi banget ini, tebel, tebel ini guys. Bisa 6 meter, 6 meter. Ketinggian atau ketebalan sampah? Ketebalan sampahnya tinggi banget. Ini kan nggak pernah dilakukan pengangkatan, udah bertahun-tahun guys. Dan masuknya tuh dari akses jalan seperti ini nih jalanannya. Tersembunyi. Jadi tidak terlihat begitu guys. Ya. Jadi nyelip-nyelip di sini teman-teman.
Dan nanti kita akan ke pihak RW ya. Oke guys, kita kembali saja. Silau. Mana dia? Matahari kita. Ya, untuk pemerintah pusat mungkin masih belum melihat yang ada di lapangan. Jadi beginilah keadaan yang ada di lapangan, di mana adanya tumpukan-tumpukan sampah yang sangat bisa dikatakan tinggi ya teman-teman ya. Dan kenapa dibilang tinggi? Dikarenakan memang tidak dilakukan pembuangan ke tempat pembuangan akhir, melainkan hanya dibiarkan bertahun-tahun di lokasi ini. Dan ya, ketika kita pertanyakan mengenai izin ke pihak RT, ya seperti yang tadi teman-teman ketahui ya. Dan nanti kita akan ke pihak RW dan bagaimana kelanjutannya, apakah hal ini akan tetap terus dibiarkan sehingga mengakibatkan banyak kerugian ya tentunya. Kalau misalnya air meluap ini akan membawa sampah-sampah yang ada di bantaran sungai ini menuju ke bagian hilir yang nantinya menyebabkan banjir di beberapa daerah. Ya wajar kalau misalnya Bekasi banjir karena masih adanya pembuangan-pembuangan liar yang dibiarkan sampai bertahun-tahun. Makanya kita sampaikan di sini, kita perlihatkan supaya pemimpin-pemimpin terkait ya bisa melihat. Ini bukti nyata ya yang ada di lapangan seperti ini keadaannya. Sampah menumpuk bertahun-tahun dan tidak dilakukan pengangkatan ke tempat pembuangan air, melainkan ditaruh di bantaran sungai. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Pak RW. Assalamualaikum Pak RW. Waalaikumsalam. Dengan Pak RW siapa nih Pak? Pak Supandi. Pak Supandi. Pak Supandi, tadi saya sempat memantau di wilayah RT 1 dan RT 2 terkait adanya tempat pembuangan sampah ilegal. Tadi saya sempat mempergoki adanya oknum yang membuang sampah dan katanya mereka dapat izin dari RT. Ketika saya tanya ke RT yang baru, dia tidak tahu mengenai permasalahan sampah, katanya RT yang lama. Dan ketika saya ke RT yang lama, katanya harus ke Pak RW. Katanya kalau mau nanya mengizinkan. Pertanyaan kami adalah, apakah Pak RW memberikan izin untuk oknum membuang sampah di bantaran sungai? Saya tidak memberikan izin sama sekali. Gitu ya. Saya tidak memberikan izin, cuma kita kan sementara ini lagi cari solusi. Bagaimana warga juga tetap sampahnya dibuang, ya, ditampung. Sementara ini kan kita juga kapasitas itu kan memang ya, udah kita hitung gitu kan berapa bulan tanggalnya, kalau memang ini udah stop gitu. Makanya kita lagi udah hampir 5 bulan ini belum dapat solusinya mobil armada gitu. Udah berapa tahun Pak RW untuk TPS ini? TPS ini belum lama sih, karena dulu kan warga belum ada penarikan sampah, pada masing-masing bakar. Semenjak ada undang-undang tidak ada bolehnya pembakaran sampah, nah itu warga jadi rekrut pembuang sampah gitu aja. Ada 5 tahun? Nggak ada. Karena kan ini saya ketemu dengan Pak RT yang baru. Beliau sudah menjabat satu periode sekitar 5 tahun. Katanya memang dari sebelumnya sudah ada, berarti udah lebih dari 5 tahun lebih Pak RW. Warga membuang sampah di bantaran sungai. 5 tahun sih belum gitu kan. Ini kan waktu itu kan peralihan doang dia gitu. Kalau menurut Pak RW sendiri, buang sampah di bantaran sungai itu gimana Pak RW? Ya, saya tidak mengizinkan. Waktu itu kan tahu-tahu kan dengan tokoh masyarakat itu, dengan pemilik tanah garapan itu aja minta tanah bayarin gitu kan. Istilah kesewa dibayar kayak orang kontrak gimana, kita nggak tahu dah tuh. Kita nggak ajak jago urusan waktu itu sih, saya nggak tahu urusannya gitu. Saya nggak tahu urusan, nggak tahu udah ada pembuangan di situ. Oke. Saya juga ada nyari solusinya, sementara ini belum dapat mobil kata. Jadi karena belum dapat, warga tetap masih membuang sampah di sebelah sana, di lokasi tersebut Pak RW. Ya baru hari ini nih. Kemarin kan warga udah dua minggu udah pada ngeluh, ada yang dibakarin. Saya bilang, saya bilang pusing setelah bakar-bakar dah masing-masing depan rumahnya, saya bilang gitu.
Saya Untuk- aja P2 drum. Untuk solusinya sendiri untuk menanggapi permasalahan ini Pak RW gimana Pak RW? Ya saya sih pengennya ada armada yang siap untuk membantu ngangkut sampah ini gitu. Sudah menyampaikan ke pihak mana Pak RW mengenai pengangkatan? Ya saya juga mau Pak Budi juga wartawan sudah ngomong sama pihak kelurahan juga, saya diarahkan ke supir yang pada berjalan kan, yang memang beliau itu udah sementara ada yang penuh. Udah kemarin dari PUPTD itu ada yang menawarkan hari ini ada pertemuan untuk mobil armada pengangkutan. Saya juga lagi nunggu gitu. Tapi belum ada juga pengangkatan. Ya belum datang, memang dijanjikan baru kemarin datang dia kan. Mm-mm. Hari ini katanya dia menutus supir dia gitu. Berarti selama ini tidak pernah ada pengangkatan dari lokasi tersebut ke Burangkeng Pak RW. Ya sementara ini kan warga emang yang buang sampah yang ditarik tuh nggak sampai 100% warga membuang dan ditarik sama penarik sampah itu, karena warga yang rumahnya tanahnya gede ya pada dibakarin dikit gitu kan. Itu. Enggak, penumpukan sampah yang ada di lokasi tersebut yang bantaran sungai itu sama sekali nggak pernah dibawa atau diangkat sampahnya dan dibuang ke tempat pembuangan air Pak RW. Nggak ada, Nggak ada, karena ya? memang nggak bisa masuk armada kan. Begitu. Nah, kalau menurut Pak RW sendiri, apakah tempat pembuangan sampah ini akan tetap dibiarkan atau ditutup? Saya akan tutup karena kalau saya kan lagi nyari solusi cari ininya. Itu. Jadi akan segera dilakukan penutupan ya. Iya. Dan selanjutnya nanti akan bekerja sama dengan pihak dinas terkait untuk melakukan pengangkatan sampah. Jadi tidak ada lagi warga yang membuang sampah di lokasi tersebut. Iya. Oke, Sementara ini kalau memangnya boleh dibakar, kita bakar. Ada lahan saya itu yang lubangnya dalam. Kita takut juga sekarang bakar-bakar sampah. Itu. Mungkin Pak RW ada pesan buat warganya untuk tidak membuang sampah di lokasi tersebut lagi ke depannya. Ya, saya berpesan karena memang mudah-mudahan hari ini solusinya akan terpecahkan. Itu aja. Dari PTD kemarin datang menyiapkan mobil, supir pun janji siap. Hari ini ada pertemuan dengan saya, mudah-mudahan hari ini akan terlaksana. Itu aja. Siap. Terima kasih Saya informasi. juga emang masalah sampah itu pusing, gitu kan, kita kan pusing masalah sampah, pusing masalah warga yang lainnya. Oke, Gitu. semoga bisa terselesaikan permasalahan sampah ini Pak RW ya. Iya. Terima kasih Pak RW. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. pihak-pihak terkait dalam mengenai masalah sampah yang ada di wilayah PRW. Saya akan bantu bagaimana nanti agar sampah tersebut diangkut. Walaupun yang ada mungkin untuk pengangkutannya tidak memadai. Jadi nanti dari rumah ke rumah dikumpulkan, ditampung, dibuang ke mobil. Diangkut ke Memang rencana kayak gitu. Mudah-mudahan hari datang. Gitu. ya, semoga aja dalam liputan ini dari tim kita juga YouTuber maupun Zona Informasi News memberikan solusi yang terbaik agar wilayah ini bebas sampah seenggaknya biar BPD maupun LH lihat solusi semua yang ada di Balik ini sampah dari rumah-rumah warga. Apa yang Pak RW katakan udah berusaha untuk menemui dan meminta armada pengangkutan sampah di wilayah ini. Demikianlah liputan Zona Informasi News dan YouTuber Bang Dewa.